Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita beristirahat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga sampai malam hari ini Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan, selalu ada pertolongan, bahkan mujizat kami alami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami yang terarah kepadamu. Hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan yang terbaik malam hari Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Ini setiap persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari datang bersyukur. Naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Oh haleluya. Kami ada sampai hari ini Tuhan, sungguh karena Engkau baik, sungguh Engkau baik. Haleluya. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Amin. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari sama-sama katakan. Semuanya terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Mari sekali lagi katakan. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan kami berikan kepadamu. Kami serahkan sepenuhnya. Hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kau pemilik setiap kehidupan kami Tuhan. Kami diciptakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Apapun musim kehidupan yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang berperkara, sebab Kau sudah menyediakan perkara yang heran dan ajaib bagi setiap kami yang percaya malam hari ini. Kami percaya semua atas izin-Mu Tuhan. Semua indah dalam rencana-Mu, Yesus Tuhan. Kau pegang setiap kami, Kau berdaulat penuh bagi setiap kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Oh Yesus Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu. Semua yang terjadi dalam hidupku,
semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Orang-orang yang percaya, mari lebih lagi kita mau sama-sama katakan, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Kami percaya semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Mari satu kali lagi kita mau nyatakan, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya seizin dirimu. Amin Tuhan Yesus. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, jadi bukti kebesaran. Mari lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, orang-orang yang dicintai-Mu Tuhan Yesus. Biar hidup kami selalu disertai oleh-Mu Tuhan. Bahkan tanda mujizat itu bersama dengan kami senantiasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi bukti kebesaran-Mu. Malam hari Tuhan, kami mau terus percaya kepada-Mu. Hidup kami Tuhan hanya sementara. Kami mau menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan kami Tuhan, Kau yang mengurapi, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami empunya oleh-Mu Tuhan. Kami diciptakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mulia, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman lebih, sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu yang akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom, puji syukur atas kebesaran Tuhan Ibu Debi. Saya diberikan kesempatan untuk bersaksi di Mezbah Doa atas kebaikan Tuhan di hidup saya dan keluarga. Perkenalkan, nama saya Lisa dari Makassar. Ya, memang selama hampir 3 tahun ini kami ada dalam pergumulan keuangan. Yang memang ya kondisi keuangan kami betul-betul ya sangat terbatas. Bukan karena hidup hedon, tapi memang kesulitan ini terjadi karena kami ditipu. Bisnis gagal sehingga kami terlibat dengan hutang dari modal usaha sebelumnya. Tapi puji Tuhan, kami sekeluarga selalu dikuatkan dengan khotbah-khotbah Ibu melalui Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Dan ya kok selalu firman Tuhan yang Ibu sampaikan itu pas dengan yang kami alami. Singkat cerita, akibat dari keterbatasan ini sebagai dampaknya adalah pendidikan anak kami yang bersekolah di salah satu SMP swasta. Karena pada saat itu kami masih bisa membiayai, jadi kami sekolahkan anak kami di SMP swasta. Namun dengan keadaan sekarang ini ya memang sangat terbatas, jadi dia terpaksa harus menunggak ya SPP dan sehingga tertunggak ya cukup besar. Dan anak saya sekarang sudah kelas 9 harus mengikuti ujian akhir sekolah. Sementara peraturan sekolah adalah siswa tidak boleh mengikuti ujian jika tidak menyelesaikan kewajiban sekolahnya. Sedangkan tunggakan anak saya itu harus saya lunasi ya cukup lumayan nominalnya. Ya bagi kami ini sangat besar dan mustahil dalam 2 hari kami bisa menyelesaikan karena tinggal 2 hari mau ujian. Lalu beberapa hari sebelumnya itu memang saya sudah uring-uringan, saya berpikir dari mana saya bisa dapat uang. Ya bahkan saya sudah sempat minta tolong ke saudara saya, tapi tetap dia juga tidak bisa bantu. Lalu saya merasa bersalah karena saya ingat ya satu kesaksian dan khotbah Ibu tentang jangan mengandalkan manusia. Dan di satu saat, satu hari sebelum ujian saya mencoba menenangkan hati anak saya. Ya karena saya tahu dia sangat terpukul dengan keadaan ini ya dan tidak bisa ikut ujian. Dan saya mulai berdoa, tapi juga belum ada jawaban sampai tiba hari pertama ujian. Saya melihat anak saya itu sangat sedih sekali di kamarnya. Dan akhirnya saya panggil dia dan saya bilang, "Ayo Dek kita ikut Mezbah Syukur pagi." Waktu itu ya tema firman Tuhan yang Ibu sampaikan adalah tentang dosa mencobai Tuhan. Saat itu saya menangis dan saya langsung minta ampun sama Tuhan dalam hati karena saya sudah mengandalkan manusia. Saya bilang kepada Tuhan ya, saya hanya berserah Tuhan. Ya, setelah selesai Mezbah Syukur, saya berdoa kembali bersama anak saya dan minta kekuatan dari Tuhan. Namun kira-kira pukul 10 pagi di hari yang sama, hari pertama ujian di sekolah anak saya, tiba-tiba kepala sekolahnya telepon dan menanyakan anak saya kenapa tidak hadir. Saya bilang bahwa anak saya ini kan tidak boleh masuk dan mengikuti ujian karena ya dia belum lunas ya bayar sekolahnya. Dan ya kepala teleponnya itu bilang kalau anak saya itu boleh masuk. Ya, karena ada donatur yang sudah membayar menyelesaikan tunggakan sekolah anak saya. Wow Bu, puji Tuhan ya saya tidak bisa berkata apa-apa selain bilang terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas campur tangan dan kemuliaan Tuhan. Begitu besar bagi hidup kami dan akhirnya anak saya bisa mengikuti ujian di hari kedua. Saya berterima kasih Tuhan ajaib, terima kasih Ibu Debi, maaf kalau kesaksian saya ini panjang.
Terima kasih buat pelayanan Ibu bersama keluarga selama ini yang sangat memberkati. Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga. Shalom dan terima kasih. Amin, amin, amin. Iya, Bapak Ibu, kita lihat di sini satu kekuatan iman yang boleh kita saksikan. Ya, bagaimana ketika kita ini mengalami pencobaan, setiap orang itu pasti pernah mengalami. Saya pun berkali-kali dalam kesaksian saya cerita tentang bagaimana ketika kami diuji dalam hal keuangan, saya tidak datang kepada manusia, saya nggak pinjam uang kepada manusia, tapi saya datang kepada Tuhan, saya memohon kepada Tuhan. Ya, bahkan saya pernah cerita ketika anak saya mau kuliah, saya bilang, "Ya, mami papi nggak ada dana untuk kamu kuliah, jadi nggak usah kuliah." Ya, dan kalau Tuhan memang berkenan kamu kuliah, kamu pasti bisa karena Tuhan pasti siap menyediakan. Tapi ya itulah Tuhan ya, ketika kita ini sungguh-sungguh berharap, berserah pada Tuhan, tidak mengandalkan manusia, maka pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, tadi Ibu sempat minta tolong ke keluarga untuk bantu bayar sekolah anak, tapi tidak dibayarkan. Ya, seringkali manusia itu memang ya mengecewakan. Makanya ya puji Tuhan Ibu dapat khotbah tentang jangan mencobai Tuhan dan akhirnya Ibu minta ampun dan Ibu berdoa dan ternyata ya mendapat jawaban dan kabar dari pihak sekolah bahwa uang sekolahnya sudah dibayar oleh donatur dan anaknya bisa ikut ujian. Hal-hal yang tidak mungkin itu Tuhan bisa ya buat ketika kita ini sungguh-sungguh berserah dan percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan ya siapapun, tapi mari kita andalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu. Bahkan ketika kita rasanya tidak ada jalan, ya disitulah mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat luar biasa, memberkati kita semua. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Yesaya pasal 1, bagaimana penghukuman Tuhan kalau kita tidak bertobat. Sekarang kita masuk Yesaya 2, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ayat yang pertama, firman Tuhan dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Ya, kita lihat ini saudara, satu nubuatan tentang bagaimana nanti Tuhan akan memulihkan Yerusalem ketika mereka bertobat. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Bahkan kota yang tadinya sudah dinubuatkan akan mendapat penghancuran, akan mendapat malapetaka, tapi Tuhan itu bisa berbelas kasihan. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau sungguh-sungguh datang, Dia bisa membalikkan keadaan. Ya, saya juga seperti hari ini saya sedang ada di kota Manado. Ya, saya mendengarkan kesaksian kemarin dari orang di Bitung yang mengalami gempa itu. Ya, sudah diprediksi akan ada tsunami karena gempanya cukup kuat, Saudara. Ya, tapi mereka berseru kepada Tuhan dan puji Tuhan tidak terjadi tsunami. Ya, Tuhan itu berdaulat. Sekalipun Saudara bahkan Dia sudah merancangkan akan mendatangkan penghukuman. Tapi ketika kita ini bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka ya Dia sanggup memutarbalikkan keadaan. Ya, dikatakan di sini bahwa ya Sion itu akan disebut menjadi rumah Tuhan ya, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang di Sion dan di Yerusalem. Ya, sebab di sana dikatakan bahwa ya mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita tahu bersama pada akhirnya bait suci itu dibangun di Yerusalem. Itu dulu adalah Bukit Moria, Saudara. Dan dari situ ya ada tempat penyembahan, orang datang mencari Tuhan di Yerusalem. Firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Ya, kita mendengar bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan Yerusalem.
Ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Di mana akan ada kedamaian, di mana akan datang ya satu masa Tuhan memulihkan Sion, dikatakan di sana ya mereka tidak akan lagi saling membunuh, tidak akan lagi berperang. Justru dikatakan ya pedang-pedangnya itu akan ditempa menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bukan lagi untuk membunuh orang, tetapi untuk ya menjadi alat bekerja di tangan Tuhan untuk penuaian saudara. Dan dikatakan ya bangsa tidak akan lagi bangkit mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka akan belajar firman Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaannya seperti orang yang bermimpi. Dan Tuhan mau mengerjakan itu semua dalam hidup kita. Asal kita ini mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya dikatakan di sana, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Yang Tuhan mau, berjalanlah di dalam terang Tuhan. Ini waktunya untuk kita ini saling mengingatkan, sungguh-sungguh datang. Ayo berjalan dalam terang Tuhan. Ya, ayo hidup dalam pertobatan. Karena segala sesuatu itu Tuhan bisa balikan keadaan. Ya, ketika bahkan penghukuman sudah dinubuatkan, tapi waktu kita bertobat maka Tuhan sanggup menjadikan kita ini orang-orang yang menjadi berkat, bukan orang yang sial tapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara, hari ini mari kita tahu apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin. Asal kita mau bertobat, asal kita mau kembali pada Tuhan, asal kita mau sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Jangan takut, ya jangan bimbang, sebab dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, dia sanggup melakukannya. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena seperti apapun amarah Tuhan atas satu bangsa, satu kota, ketika orang-orangnya bertobat, berbalik kepada Tuhan, Engkau mengasihani bangsa itu. Sion, Yerusalem yang tadi harusnya menjadi kota yang akan ditinggalkan, sunyi sepi, asalkan mereka mau bertobat, Tuhan sanggup membalikan keadaan. Mereka akan menjadi kota di mana orang berduyun-duyun datang, bangsa-bangsa datang untuk mencari keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu jadikan juga hidup kami menjadi tanda pemutarbalikan keadaan dari Tuhan terjadi. Yang selama ini hidup terkutuk diberkati Tuhan, yang selama ini hidup sial menderita akan diberkati Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kami bertobat. Berkati Bapa siap anak-anak-Mu, siap mereka ikut mesbah doa malam ini dipulihkan, diberkati Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri pemulihan, keluarga demi keluarga dipulihkan, suami, istri, anak-anak dipulihkan, sehingga kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup sungguh-sungguh berkomitmen di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, mencari pekerjaan. Tuhan sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami juga berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan bangsa kami. Biarlah bangsa ini sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah bangsa ini sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Mulai dari pemerintahan kami, Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Lawatan Tuhan tercurah agar Indonesia boleh dipulihkan. Ampuni bangsa kami dan jauhkan bangsa ini dari segala gempa, bencana alam, murka Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali buat bangsa ini. Biarlah Indonesia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tanahnya diberkati, sawah, udara, laut, perkebunan, peternakan. Semua diberkati Tuhan karena Indonesia memiliki orang-orang yang terus berdoa dan menghormati Engkau Bapa. Apapun yang terjadi di atas bangsa ini, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, supaya semua orang boleh bertobat mengenal Tuhan. Kami berdoa khususnya buat KKR di Manado. Malam ini Tuhan biarlah semua anugerah-Mu terjadi, lawatan Tuhan terjadi sehingga hujan pertobatan tercurah.
Terima kasih Bapa, karena itu Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput semua kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya